Makanan sehari-hari kita saat ini dengan berbagai penggunaan hukum yang dipakai sebagai alat politik, tetapi ketika sudah masuk pada kepentingan keluarganya, tiba-tiba ada juru bicara KPK yang mengatakan dia bukan PNS, dia bukan pejabat negara. Saya bukan PNS, bukan pejabat negara, juga diperiksa buktinya. Saya tiba-tiba dipanggil 2 kali oleh KPK. Saya tanya, ada duit nggak ke saya? Nggak ada. Lalu buat apa dipanggil? Sementara nyata-nyata ada pesawat miliatan jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan PNS dan kemudian bukan pejabat negara. Itu kan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa di dalam praktek hukum itu sendiri. Kaesang Pangarep dan gratifikasi, KPK sudah jinak, keluarga Mulyono pun aman. Halo Sobat RJ, hari ini kita bakal bahas satu topik yang gak kalah panas dari jajanan gorengan yang dijual di jalan-jalan, yaitu soal pelemahan KPK yang saat ini dikaitkan dengan dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep. Siapkan kopi dulu ya, karena video ini bakal bikin kalian campur aduk, ada gemes, sedih, tapi juga gregetan. Mari kita mulai cerita ini dari pelemahan KPK. Sobat RJ semua, kalian pasti sudah tahu kalau KPK dulu punya reputasi yang garang dalam memberantas segala kasus korupsi. Tapi kenapa sekarang rasanya seperti KPK nggak segarang dulu ya? Jawabannya simpel tapi tragis. KPK saat ini sudah dilemahkan dari dalam. Dan ini semua dimulai sejak era Mulyono. Masa sih? Serius nih? Guys, coba bayangin, sejak 2010 pemerintah dan DPR berkali-kali mencoba revisi undang-undang KPK. Tapi baru pada akhir periode pertama di pemerintahan Mulyono upaya ini pun berhasil, dan hebatnya lagi, revisi itu hanya butuh waktu 2 pekan di DPR sebelum disahkan pada 17 September 2019. Luar biasa cepat. Tapi tentu saja publik gak senang. Demo-demo penolakan pun masif di mana-mana. Tapi ya kayak gak dianggap. Dan sejak perubahan itu, independensi KPK pun langsung rontok. KPK sekarang ini ada di bawah presiden, dan dewan pengawasnya dipilih langsung oleh kepala pemerintahan. Para penyidiknya juga berubah status jadi aparatur sipil negara atau ASN. Firly Bahuri yang ditunjuk sebagai ketua KPK juga punya sejarah pelanggaran etik, yaitu selama menjabat deputi penindakan KPK. Dan bukan rahasia lagi kalau pengangkatan si Firly ini malah dianggap sebagai bagian dari rencana pelemahan KPK. Menurut banyak pengamat, upaya melemahkan KPK sebenarnya sudah direncanakan Mulyono jauh sebelum revisi undang-undang KPK. Mengapa? Mulyono merasa KPK terlalu kuat dan mengganggu proyek-proyek pembangunan yang menjadi program andalannya, terutama setelah KPK menetapkan beberapa kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi. Seperti Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang terseret kasus dana otonomi khusus. Akibatnya, banyak program pembangunan daerah yang jadi terhambat. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana sebuah logika yang dipakai oleh Mulyono. Cukup unik bukan? KPK memang sengaja dilemahkan agar pembangunan-pembangunan yang dirintisnya bisa tetap berjalan lancar. Cukup unik memang. Semakin KPK menjaga pembangunan dari maling-maling anggaran, makin terhambat pula roda pembangunan itu sendiri. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari argumen ini, korupsi dianggap sebagai oli yang memuluskan pembangunan. Waduh, tentu saja pembangunanisme Mulyono ini nggak lepas dari kalkulasi politik. Analis lain menyebutkan kalau pelemahan KPK ini adalah semacam barter dengan DPR untuk memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020. Undang-undang ini brutal guys, karena mengabaikan banyak aturan yang tadinya melindungi lingkungan dan hak asasi manusia, semua atas nama pembangunan. Dan lihatlah, Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi simbol bagaimana sebuah kepentingan investasi, oligarki, dan politik lebih diutamakan ketimbang perlindungan hukum. Nah, sekarang kita masuk ke kasus Kaesang Pangarep. Dugaan gratifikasi yang menjerat putra bungsu Mulyono ini pun menjadi perbincangan hangat saat ini, setelah Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan bahwa Kaesang gak punya kewajiban hukum untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Kenapa? Karena Kaesang
bukan penyelenggara negara. Tapi tunggu dulu sob, ada pendapat lain dari dosen hukum pidana Fakultas Hukum UGM, Muhammad Fathahillah Akbar. Menurut beliau, pengawasan gratifikasi itu bukan cuma buat pejabat negara, tapi juga untuk keluarga mereka. Masuk akal kan? Apalagi Kaesang adalah anak seorang presiden dan Gibran kakaknya juga seorang wali kota. Dan menurut Akbar, gratifikasi yang diterima oleh Kaesang harus diselidiki karena di sini ada potensi hubungan dengan jabatan keluarganya yang jelas-jelas merupakan penyelenggara negara. Dalam Undang-Undang Tipikor pasal 12C dan 12B dijelaskan bahwa setiap gratifikasi dan bertentangan dengan tugas haruslah dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Jadi meskipun secara teknis yang wajib melaporkan adalah pejabat negara, gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarganya tetap harus diinvestigasi. Akbar juga mengambil contoh kasus Nur Hadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung yang menerima gratifikasi melalui menantunya. Kasus ini sebenarnya serupa dengan situasi Kaesang saat ini. Dalam kasus Nur Hadi, gratifikasi lewat keluarganya dianggap suap dan dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Jadi, Akbar ini berargumen bahwa gratifikasi Kaesang juga harus diperiksa dengan serius oleh KPK dan jangan sampai lolos begitu saja. Tapi masalahnya sekarang sob, apakah KPK masih punya kekuatan untuk menyelidiki kasus-kasus seperti ini? Di bawah kendali badan pengawas yang dipilih oleh presiden. Dan dengan status penyidik yang sudah menjadi ASN, banyak pihak di sini meragukan kemampuan KPK untuk bertindak independen. Apalagi ada utang moral yang melemahkan lembaga ini. KPK nggak lagi bisa galak karena banyak yang terlibat punya posisi dan kuasa sulit untuk disentuh. Dalam kondisi politik sekarang ini, korupsi dan kekuasaan seringkali berjalan beriringan. Di sini, sejarah sudah banyak membuktikan bahwa kekuasaan cenderung korup. Dan situasi di Indonesia sekarang ini menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi di tengah dinamika politik yang penuh kompromi dan kepentingan. Kita tahu, banyak dari anggota-anggota DPR yang saat ini terjerat kasus-kasus korupsi. Dan datanya, ada sekitar 344 kasus yang melibatkan anggota legislatif selama 20 tahun terakhir. Sekarang, kita bicara soal 2024. Apakah ada harapan perubahan dengan presiden baru kita? Jujur saja sob, saya sih pesimis dengan presiden baru ini. Karena Prabowo sendiri hingga saat ini belum bisa memberi sinyal kuat soal pemberantasan korupsi. Apalagi Prabowo ini, mereka didukung oleh partai-partai yang punya rekam jejak buruk dalam perihal korupsi. Jadi siap-siaplah untuk kecewa, karena pembiayaan politik yang kotor dan tak transparan akan terus menyandra. Dan yang lebih menyedihkan, kita mungkin akan melihat presiden baru kita ke depan justru berterima kasih kepada Mulyono. Kenapa? Karena Mulyono sudah melempengkan jalan bagi mereka dengan melemahkan KPK. Kalau lembaga anti korupsi ini sudah lemah, para politikus korup bisa terus melenggang tanpa takut diawasi. Sobat RJ semua, kita harus terus kritis serta waspada. Jangan sampai kita tertipu oleh janji-janji manis yang gak ada realisasinya. Korupsi di negeri ini belum mati, malah prediksinya mungkin ke depan akan semakin subur. Tapi kita sebagai rakyat harus terus menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk bersuara. Itulah mengapa penting untuk terus mengawasi kasus gratifikasi Kaesang ini. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan keadilan bisa ditegakkan. Apalagi kalau yang terlibat adalah orang-orang di lingkaran kekuasaan. Sampai di sini dulu ya sob. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan info-info panas lainnya. Hanya di channel Rakyat Jelata. Stay kritis, stay cerdas, dan jangan pernah lelah melawan ketidakadilan. Salam dari Rakyat Jelata.